Shalom. Kita akan mulai ibadah kita di sore hari ini. Mari kita naikkan segala syukur kita kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak baik menurut kita ya. Tapi segala sesuatu alat turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kita masuk dalam ibadah kita di
bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memuliakan Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang memelihara kami, melepaskan kami dari dunia yang jahat ini, melepaskan kami dari sakit penyakit mara bahaya, kecelakaan dan maut. Kami bersyukur hari ini kami bisa ada bersama-sama dengan kami. Jemaat Tuhan yang tidak ada bersama-sama dengan kami yang ada di rumah mereka masing-masing, bahkan yang ada bersama-sama dengan kami sore hari ini, kami mau menaikkan segala syukur kami di hadapan-Mu, karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Berkatilah kami semua yang ada di sini. Tempat ini kami mohon berkati dan urapan Tuhan turun di atas kami semua. Berdoa memberkati orang-orang di sekitar kami dengan berkat dari Tuhan, dengan damai dan sejahtera dari Allah. Ampuni dosa kami dan kami akan memberikan kepada kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Percaya sama-sama kita katakan amin. Halo. Mari kita berdiri bersama-sama. Kalau yang punya masker, pakai masker. Ya, dipakai maskernya. Ya. Maskernya dipakai. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan pujian firman terang jalanku. Mari jemaat Tuhan berdiri bersama.
ada di luar kemampuan kita. Ya banyak orang yang ngeluh begini susah begini begini ya, tapi kita percaya Tuhan melindungi kita.
segala sesuatu Tuhan Yesus. Terima kasih inilah kehidupan kami di hadapan-Mu. Saat ini kami datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Melalui hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini, jamah setiap hati kami umat terus, baik yang ada dalam rumah-Mu, bahkan saat ini di rumah mereka masing-masing umat-Mu. Tuhan menjamah setiap hati mereka, ubah mereka jamah dan berkati dan mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka diberkati juga melalui kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami ada di hadapan hadirat-Mu, berbicara bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Urapi hamba-Mu bagi kami semua, berserahkan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus saja yang bekerja di tempat ini. Roh Kudus berbicara untuk kami di sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara kekasih. Ya, kita kembali berjumpa di dalam Tuhan. Ya, di sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul apa yang Tuhan mau. Ya, saya akan memberikan judul dari khotbah kita di sore hari ini, yaitu apa yang Tuhan mau. Ya, apa yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat bahwa khotbah ini bertujuan untuk menjelaskan kepada kita mengapa Tuhan menginginkan kita menjadi seperti apa. Ya, sekali lagi khotbah ini bertujuan untuk menjelaskan kepada kita mengenai Tuhan menginginkan kita menjadi seperti apa. Sebagai orang Kristen, seharusnya kita memiliki pertanyaan yang paling mendasar. Ya, engkau mau saya menjadi seperti apa? Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasih, sebab kalau kita mempelajari firman Tuhan, ya, kalau saya Bapak Ibu kita mempelajari firman Tuhan, maka kita akan mengerti bahwa Tuhan tidak hanya menyelamatkan saya Bapak Ibu Saudara, tetapi Dia sedang membentuk kita menjadi sesuatu sesuai dengan yang Dia inginkan. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasih, mari kita melihat di dalam Yeremia pasal 18. Kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jadi kita melihat bahwa Tuhan bukan hanya Dia menyelamatkan kita, tetapi Dia sedang membentuk kita menjadi sesuatu sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Mari kita melihat dalam Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kamu orang Israel? Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah, saudara Bapak Ibu kekasih, jadi kita melihat bahwa kita ini dibentuk oleh Tuhan, ya, seperti tukang periuk yang membentuk sebuah periuk. Jadi kalau periuk itu pecah, dibuat kembali menjadi periuk yang indah. Sama kita dengan kita orang Kristen, kadang-kadang kita dibentuk oleh Tuhan seperti itu, ya, supaya kita menjadi periuk-periuk yang indah di mata Tuhan. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasih, kadang-kadang kita dibentuk melalui berkat-berkatnya, ya. Kadang-kadang kita dibentuk melalui berkat-berkatnya. Kadang-kadang kita dibentuk juga melalui kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ya. Jadi Tuhan kadang-kadang membentuk kita melalui berkat-berkatnya. Kadang-kadang Tuhan membentuk kita melalui kesulitan-kesulitan yang saya Bapak Ibu hadapi.
Jadi Tuhan bentuk kita melalui kesulitan-kesulitan itu Bapak Ibu Saudara. Ya, kadang-kadang Tuhan juga membentuk kita melalui orang-orang yang terdekat dengan kita. Amin. Ya, kadang-kadang Tuhan membentuk kita melalui orang-orang yang terdekat dengan kita ya. Yang tadi saya katakan Tuhan kadang-kadang membentuk kita melalui berkat-berkatnya. Tuhan kadang-kadang membentuk kita melalui ya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kadang-kadang Tuhan membentuk kita melalui orang-orang terdekat dengan kita. Orang-orang terdekat dengan kita siapa? Suami kita, ya kan? Anak kita, istri kita. Kadang-kadang Tuhan membentuk kita melalui orang-orang seperti sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan membentuk kita supaya kita menjadi anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Ya, Tuhan membentuk kita supaya kita menjadi bejana-bejana yang indah di mata Tuhan. Ya, memang sakit kalau kita dibentuk oleh Tuhan, ya kan? Tetapi apa? Tuhan membentuk kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Ya, jadi itulah Tuhan. Tuhan ingin supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Bukan kita menjadi orang Kristen yang gampang-gampang. Bukan kita menjadi orang Kristen yang seperti bayi rohani. Tuhan mau bentuk kita supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Jadi memang betul kita melihat kadang-kadang Tuhan membentuk kita melalui kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ya, apalagi kita melihat dengan keadaan saat ini ya. Ya, COVID-19 ini kadang-kadang ya banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Ya, hidup ini makin sulit dan makin susah. Nah, kadang-kadang Tuhan membentuk kita seperti di sana saudara seperti itu. Ya, Tuhan juga kadang-kadang membentuk kita melalui orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya kan? Kadang-kadang anak-anak kita ya kita sudah mendoakan mereka, tapi kadang-kadang mereka bergaul dengan teman-teman, akhirnya kita melihat mereka melawan, memberontak kepada kita orang tua, ya kan? Kita sudah doakan suami kita, tapi kadang-kadang suami kita kasar dengan kita, ya kan? Marah-marah sebagainya, ya. Nah ini, kadang-kadang Tuhan membentuk kita seperti itu Bapak Ibu sudah istri, ya. Karena Tuhan membentuk kita dengan orang-orang sekitar kita. Nah, di dalam kita melihat untuk menjadi apa? Ya, untuk menjadi apa? Untuk menjadi suatu ciptaan yang baru. Ya, jadi kita melihat Tuhan membentuk kita dengan orang-orang sekitar kesulitan untuk apa? Untuk menjadi suatu ciptaan yang baru. Ini Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat dalam pertama Korintus, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Kita melihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi kita yang sudah ada dalam Kristus ini, ya, yang kita sudah percaya kepada Kristus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, jadi memang kita melihat bahwa itulah Tuhan membentuk kita untuk kita menjadi ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Jadi kita ikut Tuhan kan tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi orang Kristen tidak gampang. Kadang-kadang Tuhan memproses kita, ya kan? Kalau kita melihat seorang ahli pembuat kapal, dia membuat kapal itu bukan hanya ada di pelabuhan saja, tetapi dia menciptakan kapal, membuat kapal itu untuk kapal itu berlayar. Dan kita tahu kalau kapal itu dia mulai keluar dari pelabuhan kan biasa kan ombaknya kecil kan, ya kan? Ombaknya kecil sampai dia sudah keluar jauh, di situ kita melihat menemukan akan bertemu dengan ombak-ombak yang besar, ya. Dan situ kadang-kadang kapal-kapal yang dihantam oleh gelombang besar kadang-kadang hampir tenggelam dan sebagainya. Nah, inilah kehidupan kita dalam mengikuti itu Tuhan. Ya. Awalnya kita mulai percaya Tuhan kan biasanya tantangan masalah masih kecil, tapi kita mulai makin dalam dengan Tuhan, kita mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada saja masalah yang menerpa kehidupan kita. Seperti Om tadi katakan bahwa seperti kapal itu sudah jadi hantam oleh badai dan gelombang besar. Kadang-kadang kehidupan kita seperti itu. Tetapi ingat bahwa di sana Tuhan mengizinkan kita melewati semua itu, membentuk kita untuk kita menjadi ciptaan yang baru. Ini saudara. Jadi tidak gampang kita ikut Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan. Kadang-kadang kita diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi sesuatu ciptaan yang baru di dalam kita. Seperti yang tadi Tuhan periuk kan, dia menciptakan, dia membuat sebuah periuk. Kalau periuk itu rusak, dia membuat kembali menjadi periuk yang indah di hadapan kita. Kalau seandainya dalam tanah itu ada batu dicungkil buat kembali, dibentuk, dibanting, diproses untuk menjadi bejana yang indah semua. Kadang-kadang kita diproses seperti itu.
menjadi sesuatu yang indah dan tidak mustahil. Nah, saudara Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan mau? Yang pertama kita melihat, yang pertama di sini bahwa pembaruan pikiran, ya. Apa yang Tuhan mau dari kita Bapak Ibu Saudara? Kita melihat pertama pembaruan pikiran. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Kita melihat bahwa di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan bahwa jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, sekali lagi, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Nah ini saudara, perlu ada pembaruan pikiran kita saudara. Mengapa? Mengapa perlu ada pembaruan pikiran kita? Mengapa ada pembaruan pikiran kita Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan mengajar kita untuk mengubah pikiran. Sebab apa? Sebab segala sesuatu yang kita lakukan itu berasal dari mana? Pikiran kita. Pikiran kita. Jadi kita melihat mengapa kita adakan pembaruan pikiran kita, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu berasal dari pikiran kita. Sebab apa yang kita pikirkan, itulah yang kita lakukan. Nah ini saudara. Jadi Tuhan mengajar kita untuk mengubah pikiran kita. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan itu berasal dari pikiran kita. Pikiran saya Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang kita pikirkan, itulah yang kita lakukan. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Jadi pikiran harus diselaraskan dengan firman Allah. Jadi pikiran kita perlu diselaraskan dengan firman Allah, yaitu dengan membaca firman Tuhan. Ya. Jadi saudara, pikiran kita selaras dengan Allah. Dengan cara itu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita perlu mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ini penting saudara. Kita perlu menyelaraskan pikiran kita dengan Allah, yaitu dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita perlu mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, bukan dengan yang lain Bapak Ibu Saudara. Ini penting saudara. Jadi betul pikiran kita harus berubah. Kita merubah pikiran kita. Ya. Sebab dalam 1 Korintus 2 ayat 16 mengatakan, 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, kita memiliki pikiran Kristus. Kita harus mengisi pikiran-pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan kebenaran. Jadi perlu kita merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Amin. Alkitab ini perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya waktu ke gereja baru kita baca firman Tuhan, atau kalau kita ke gereja. Tapi di rumah kita tidak pernah membaca firman. Ini masalah bagi kita saudara. Ada banyak orang Kristen yang tidak pernah membaca firman Tuhan. Ya. Nanti hari Minggu baru bawa Alkitab ke gereja, tapi di rumah tidak pernah membaca firman Tuhan. Padahal firman Tuhan di dalam Mazmur katakan, renungkanlah firman itu siang dan malam, supaya perjalanan itu seperti dikatakan oleh Yesus juga, kamu harus merenungkan firman itu, atau kalau Tuhan supaya perjalananmu berhasil kemana pun kamu pergi. Jadi kita perlu merenungkan firman Tuhan ini. Kita perlu mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Ya, mau pergi kerja, sebelum kerja kita perlu baca firman Tuhan dulu, berdoa dan baca firman Tuhan. Ya kan? Pagi kita bangun, kita berdoa dan baca firman Tuhan. Ini penting. Ya, supaya firman Tuhan itu yang mengubah pikiran kita. Amin. Firman Tuhan itu yang memberikan menerangi pikiran kita saudara. Itu perlu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi mari kita memiliki pikiran Kristus. Ya, memiliki pikiran Kristus artinya mengetahui kehendaknya serta rencana dan maksud penebusannya. Nah ini saudara. Jadi kita melihat bahwa memiliki pikiran Kristus artinya kita mengetahui kehendaknya Tuhan. Amin. Jadi mari kita mau merenungkan firman Tuhan. Alkitab itu merupakan buku yang paling terlarang di dunia, betul. Alkitab ini merupakan buku, tetapi Alkitab sering dilupakan orang. Nanti ke gereja atau ada masalah baru kita ambil Alkitab untuk membaca dan merenungkan. Tapi kalau tidak ada masalah, kita tidak pernah membaca Alkitab.
kita cuekin aja atau sebagai bantal gitu. Tapi alas kepala, tapi jangan saudara. Alkitab ini perlu kita membaca dan merenungkan setiap hari. Iya kan? Kalau saudara lapar tentu saudara cari makan, iya kan? Makan jasmani untuk saudara makan. Ya kan? Ya anak kalau di tempat kerja pasti kalau lapar cari bakso untuk makan, iya kan? Untuk tubuh jasmani, kenyang kan? Tapi kalau kita mau kasih makan tubuh jasmani kita ya rohani bukan dengan bakso atau dengan capcay, tidak bisa saudara. Perlu dengan firman Tuhan. Jadi perlu kita merenungkan firman Tuhan ini saudara. Ya kan? Supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Nah ini saudara. Jadi perlu kita harus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Jadi pikiran kita harus seperti pikiran Kristus ya. Pikiran bahwa di sini kita harus memiliki pikiran Kristus sebagai Kristus. Lalu bagian yang kedua, kita membuang patron lama kita, ya. Nah, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah membuang patron lama dan menggunakan patron yang baru. Ya. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, 2 Korintus 5 mengatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita harus membaharui pikiran kita dengan membuangkan pikiran yang lama, ya, dan membentuk pola berpikir dan pola hidup kita, saudara. Jadi perlu ingat kita membaharui pikiran kita dengan membuang pikiran-pikiran kita yang lama, ya. Kemudian mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baru yang berasal dari Tuhan. Ini penting. Kita membuang pikiran-pikiran kita yang lama dan kita mulai mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang baru yang berasal dari Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki saudara waktu ini sekarang. Kita membuang pikiran-pikiran kita yang lama, cara berpikir kita yang lama kita perlu buang, dan kita mengisi pikiran-pikiran kita yang baru, ya, hal-hal yang baru yang berasal dari Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus mengatakan orang tidak menyimpan anggur, ya, baru ke dalam kirbat yang lama. Ya, orang tidak akan mungkin mengisi anggur yang baru dalam kirbat yang lama juga. Kenapa? Pasti akan hancur. Ya. Anggur itu akan terkoyak kalau kita isi, ya. Anggur yang lama anggur yang baru dalam kantong yang lama itu akan hancur saudara. Perlu kita harus mengisi anggur yang baru dalam kantong yang baru. Sama hal dengan kehidupan kita. Kita yang sudah terima Yesus, kita yang sudah percaya kepada Kristus, kan hidup kita sudah menjadi hidup yang baru. Tidak lagi hidup yang lama. Hidup yang lama perlu kita buang, ya kan? Karena kita dalam Kristus kita lagi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi perlu kita mengisi pikiran kita dengan hal yang baru yang berasal dari Tuhan. Kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan kebenaran ini sudah. Nah ini Joel Osteen mengatakan, ya, cara berpikir kita yang salah dapat mencegah kita mendapatkan yang terbaik dari itu. Cara berpikir kita yang salah dapat mencegah kita untuk mendapatkan yang terbaik dari itu. Kalau kita berpikir yang salah, maka kita tidak akan mendapat sesuatu yang terbaik dari itu. Itu akan mencegah kita untuk mendapat sesuatu yang terbaik dari itu. Jadi mari kita selalu berpikir yang benar. Amin. Kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan kebenaran itu sudah. Ya. Itu yang Tuhan kehendaki dari kita saudara. Ya. Lalu yang terakhir, bagian yang ketiga, ya, kita harus hidup oleh Roh. Nah ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Kita harus hidup oleh Roh. Perubahan hidup kita akan terjadi setelah kita memiliki pikiran-pikiran seperti yang ada di dalam Kristus. Jadi perubahan terjadi apabila saya Bapak Ibu kita memiliki pikiran-pikiran yang ada di dalam Kristus. Kemudian kita mulai menerapkan dengan jalan hidup oleh Roh. Kita harus hidup oleh Roh, yaitu Roh Kudus di sini. Maka kita akan mengalami suatu perubahan yang drastis di dalam hidup kita. Jadi kalau kita hidup oleh Roh, maka kita akan mengalami suatu perubahan yang drastis. Dan kita harus hidup oleh Roh. Dan hidup kita juga perlu dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Kita harus berdoa minta pimpinan Roh Kudus setiap hari. Mungkin waktu kita mau pergi kerja, kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang pimpin kita, amin, dalam pekerjaan kita, ya, supaya kita bisa berhasil dalam perjalanan hidup kita, saudara. Kita perlu minta pimpinan Roh Kudus setiap hari. Kita berdoa minta, saudara, dari Tuhan.
Ya. Rasul Paulus mengatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 16. Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 16. Mari kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 16. Hidup oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Ya. Di sini katakan maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Bapak Ibu, maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita hidup oleh roh, padahal kita menuruti keinginan daging kita. Dalam diri kita ini kan ada keinginan daging, ada keinginan roh yang sering berlawanan, saudara, berperan dalam kehidupan kita. Jadi perlu kita lawan keinginan daging supaya kita harus hidup oleh roh dan dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Kita harus menyerahkan diri kita untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan menuruti keinginan daging, hawa nafsu yang berjuang dalam kehidupan kita. Jadi perlu kita harus hidup menurut pimpinan Roh Kudus setiap hari. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Sehingga karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi marilah kita hidup oleh roh. Ya, kita hidup oleh roh. Hidup oleh roh adalah hidup yang rohani. Jadi kita hidup oleh roh, karena hidup oleh roh adalah hidup yang rohani. Nah, ini saudara, hidup dalam roh adalah hidup yang rohani. Seperti firman Tuhan mengatakan, ya, seperti membaca firman Tuhan setiap hari. Jadi Bapak Ibu, hidup oleh roh adalah hidup yang rohani, yaitu dengan kita harus membaca firman Tuhan itu setiap hari. Kita perlu membaca firman Tuhan ini, Bapak Ibu, membaca Alkitab setiap hari. Ya kan? Nantinya ada Om, saya ini kan sibuk, sama Intan saya sibuk Om, jadi saya tidak ada waktu untuk baca firman Tuhan. Saudara, kita punya waktu banyak untuk sudah berikan untuk kita. Amin. Mungkin kita pulang dari kerja, ingat kita baca satu ayat atau ya satu ayat kita renungkan. Ini penting bagi kita, saudara. Ya kan? Om pernah ke satu toko di mana dan Om lihat ada anak Tuhan yang dia dalam toko itu punya Alkitab. Ya, dia selalu baca Alkitab itu, saudara. Bagus. Jadi Om berpikir ini sangat penting juga bagi kita orang Kristen, orang percaya, untuk selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Atau mungkin di HP Android kan ada punya Alkitab elektronik. Ya, mungkin sementara habis kerja ada istirahat sebentar, duduk ya, baca firman Tuhan sebentar. Ya kan, kalau saudara bawa Alkitab begini kan jadi masalah dengan buku saudara kan. Tapi kan di HP saudara kan ada. Nah, dia tidak akan tahu saudara baca, itu penting dalam pekerjaan. Jadi perlu kita membaca firman Tuhan itu setiap hari, mendengarkan lagu-lagu rohani itu penting. Jangan dengar lagu dangdut, saudara. Ya kan? Kalau Bapak Ibu punya HP Android, lagu itu perlu isi lagu-lagu rohani, ya kan? Banyak kok di mana saudara bisa download lagu-lagu rohani bagus-bagus, saudara bisa. Itu penting, saudara. Untuk apa? Untuk kita hidup lebih rohani lagi, ya. Hidup di dalam roh adalah hidup yang rohani. Jadi perlu kita di rohani, kita perlu membaca firman Tuhan, kita perlu mendengar lagu-lagu rohani, ya kan? Ini penting, bukan saja ke gereja nanti baru dengar lagu kita nyanyi, ya. Tapi di rumah juga perlu saudara dengar lagu rohani. Kalau Om lihat kadang-kadang, jujur aja ya, kadang-kadang kalau Om bikin ulang tahun, pas Om pulang itu bukan lagu rohani, tapi mereka sudah siap, ya, salonnya, dan mereka mendapatkan lagu-lagu apa? Ada lagu-lagu DJ, lagu dangdut, luar biasa. Karena sebenarnya ya salah kalau memang dibandingkan situasi, ya, kita harus seperti itulah, ya. Jadi perlu kita lagu rohani, penting untuk kita untuk kita hidup dalam roh rohani, untuk kita menjadi kita rohani, penting, saudara. Ya, yang mendengar lagu-lagu rohani lalu membaca dan buku-buku rohani, ada buku-buku rohani perlu saudara baca, itu penting sekali. Lalu apa lagi? Persekutuan pribadi dengan Tuhan. Saudara mungkin berdoa, ya kan? Saudara berdoa di rumah. Ini penting, bangun ya, mungkin pulang, mandi, berdoa. Itu penting, saudara berdoa dengan Tuhan, membangun persekutuan saudara dengan Tuhan. Berdoa di dalam hadirat Tuhan, ini penting, saudara. Kita perlu berdoa dan berdoa. Ya kan? Yesus katakan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Ada banyak perjumpaan yang membuat kita bisa jatuh, ya. Tapi kalau kita banyak berdoa, kita akan menjadi orang Kristen yang bertahan, kita menjadi orang Kristen yang kuat di dalam menghadapi setiap persoalan dan tantangan hidup ini. Jadi perlu kita banyak berdoa dan berdoa. Terus katakan berdoa, lalu sudah kamu jangan tadi ke dalam perjumpaan. Jadi perlu kita banyak berdoa. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Ya kan? Nah, kita lihat dalam 2 Korintus pasal 2 Korintus pasal 3:18. 2 Korintus pasal 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, ini saudara Bapak. Jadi mari kita mau tetap ada di dalam hari yang Tuhan. Amin. Kita mau menyerahkan diri kita selalu di dalam Roh Kudus setiap hari. Ya kan? Kita perlu ingat, jangan lupa selalu berdoa dengan Tuhan. Membangun persekutuan saudara dengan Tuhan. Mendengar lagu rohani ini penting saudara untuk kerohanian kita. Dan perlu kita juga harus membaca firman Tuhan. Nah, dengan melakukan hal tersebut di atas, berubah pikiran, membuang hidup lama kita dan hidup oleh Roh, maka kita akan diubahkan oleh Tuhan dalam kemuliaan. Hidup kita juga akan diubahkan. Om yakin dan percaya bahwa kalau kita berubah pikiran kita, membuang kehidupan lama kita, hidup oleh Roh, maka saya yakin kita akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Jadi perlu kita berdoa ya. Di rumah jangan lupa saudara bangun hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Mulai doa membaca firman Tuhan. Nah, lagu-lagu rohani ini penting. Baca merenungan. Kalau ada buku-buku rohani saudara perlu baca. Ya. Saudara kita akan menjadi orang Kristen Tuhan. Ya. Biar dalam firman Tuhan di sore hari ini kita mau tetap setia dengan Tuhan. Kita mau tetap melayani Tuhan. Kita tahu ada banyak tantangan persoalan yang kita hadapi, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Amin. Yang akan menolong dan melindungi dan memberkati kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu. Hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi hamba percaya bahwa Allah Roh Kudus Engkau terus berbicara untuk kami di mati bagian ada di hadapan hadirat-Mu saat ini, bahkan di rumah mereka masing-masing. Tuhan sendiri yang bekerja, Roh Kudus yang menjawab setiap hati kami, mengubah hidup kami. Kami akan membuang kehidupan kami yang pikiran yang lama, dan kami mengisi pikiran-pikiran kami dengan hal yang baru yang berasal dari Tuhan. Kami mengisi pikiran-pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus. Pegang tangan kami, tuntun kami, supaya kami tetap ada berjalan di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Isi di dalam hati kami Tuhan dengan firman Tuhan setiap hari. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan umat-Mu di hadapan hadirat-Mu. Tuhan menjamal setiap hati kami, memulihkan keadaan kami, mengubah kami untuk kami menjadi ciptaan yang baru di hadapan Tuhan Yesus. Pakai kami semua untuk menjadi seorang berkat di mana kami berada. Jadikan kami saksi terang bagi banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih. Berikan kami hati yang suka menyembah Tuhan, hati yang suka berdoa. Terima kasih. Hati yang suka membaca dan merenungkan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah kehidupan kami umat-Mu. Kami menjamah setiap hati kami di sore hari. Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami sudah selesai berbicara dari Allah khusus berbicara untuk kami. Terima kasih. Di dalam nama kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kebenaran Tuhan sudah disampaikan. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan yang hadir di rumah. Untuk setiap persoalan pergumulan, kita tetap percaya bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik bagi kita semua. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dan berjaga-jaga supaya ketika Tuhan datang kita semua Tuhan bersama.
ibadah kita di sore hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan di dalam apapun yang kami kerjakan, saat Engkau buat langsung Engkau memberkati. Engkau memberkati pekerjaan kami. Engkau yang memberkati keluarga kami Tuhan Yesus. Engkau yang menjaga nyawa kami, keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Terus pada kali yang berkata,